saya akan memberikan pemaparan kajian tentang perjuangan generasi muda Muslim untuk mempersatukan umat di akhir zaman. Ayo kita ikuti pemaparan kajiannya berikut ini. Generasi muda Muslim harus berjuang untuk menyongsong era keemasan peradaban Islam baru yang mengempaskan peradaban jahiliyah global. Setelah menyusun fondasi persatuan umat dan membangun sistem global berbasis nilai-nilai Islam, umat Islam berada di ambang era keemasan baru. Era ini bukan hanya kebangkitan spiritual, tetapi juga kebangkitan intelektual, ekonomi, dan sosial yang akan memimpin dunia menuju perdamaian dan kemajuan. Sebagaimana kejayaan Islam di masa lalu, umat Islam harus menjadi teladan dalam ilmu pengetahuan, keadilan, dan teknologi, tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Bagian pertama, menghidupkan kembali tradisi ilmiah Islam. Pertama, inspirasi dari masa keemasan Islam. Pada abad ke-8 hingga ke-15, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Hawarizmi. Universitas-universitas seperti Al-Qarawin dan Baitul Hikmah menjadi pusat intelektual dunia. Berikutnya, strategi kebangkitan ilmu pengetahuan. Revitalisasi pendidikan Islam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu dunia dalam kurikulum pendidikan. Penelitian dan inovasi mendorong penelitian di bidang sains, teknologi, dan humaniora dengan pendekatan Islami. Kolaborasi global membangun kerjasama antara ilmuwan Muslim di seluruh dunia untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi umat manusia. C. Penguasaan teknologi modern. Umat Islam harus menjadi pelopor dalam teknologi modern seperti kecerdasan buatan, AI, energi terbarukan, dan teknologi kesehatan. Mengembangkan teknologi berbasis etika Islam untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan moralitas. 2. Membangun sistem ekonomi Islam global. A. Menciptakan kemandirian ekonomi. Memperkuat sektor ekonomi berbasis syariah seperti perbankan Islam, wakaf, dan zakat. Membangun ekosistem perdagangan antar negara Muslim yang mendukung kemandirian ekonomi. Selanjutnya, penerapan teknologi dalam ekonomi syariah. Menggunakan teknologi blockchain untuk mengelola zakat, infak, dan wakaf secara transparan dan efisien. E-commerce halal yang mendukung produk-produk lokal dari negara-negara Muslim. Kemudian, pengentasan kemiskinan global. Sistem zakat global dapat menjadi model untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di seluruh dunia. Yang selanjutnya, meningkatkan peran umat Islam di kancah internasional. Pertama, diplomasi Islam. Umat Islam harus memimpin dalam menyelesaikan konflik internasional melalui pendekatan damai dan adil. Menjadi mediator yang netral dalam konflik antar negara dengan menawarkan solusi berbasis prinsip keadilan. Berikutnya, kolaborasi antaragama. Memperkuat dialog antaragama untuk menciptakan pemahaman dan kerjasama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan kemiskinan. Menunjukkan Islam sebagai agama yang inklusif dan rahmatan lil alamin. Kemudian, peran di organisasi internasional. Mengoptimalkan kehadiran negara-negara Muslim di PBB, OKI, dan organisasi internasional lainnya untuk mempromosikan nilai-nilai Islam. Yang berikutnya, membangun peradaban yang berkelanjutan.
Pertama, pelestarian lingkungan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Firman Allah, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran Surat Al-A'raf 56. Umat Islam harus menjadi pelopor dalam teknologi hijau dan energi terbarukan. Berikutnya, kota Islam modern. Membangun kota-kota yang menggabungkan arsitektur Islam dengan teknologi modern yang ramah lingkungan dan nyaman untuk masyarakat. Memanfaatkan teknologi pintar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup di kota-kota Muslim. Yang berikutnya, tantangan menuju era keemasan baru. Yang pertama, persaingan global. Dunia modern penuh dengan persaingan di berbagai sektor, seperti teknologi, ekonomi, dan budaya. Solusi: fokus pada keunggulan kompetitif umat Islam melalui pendidikan, inovasi, dan kreativitas. Yang selanjutnya, Islamofobia dan stigmatisasi. Islamofobia masih menjadi tantangan besar yang menghambat kebangkitan Islam. Solusi: menggunakan media dan diplomasi untuk menyebarkan narasi positif tentang Islam. Selanjutnya, perpecahan internal. Perpecahan di kalangan umat Islam, baik karena politik maupun mazhab, harus diatasi melalui dialog dan ukhuwah Islamiyah. Kemudian, menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, visi peradaban Islam modern. Menjadi peradaban yang memimpin dunia dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika. Mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera, sesuai dengan visi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang berikutnya, kontribusi untuk dunia. Islam memberikan solusi universal untuk masalah global, seperti ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan konflik antar bangsa. Melalui nilai-nilai Islam, umat Muslim dapat menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, era keemasan baru peradaban Islam bukan hanya tentang kejayaan umat Muslim, tetapi juga tentang membawa rahmat dan manfaat bagi seluruh dunia. Dengan persatuan, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai Islam, umat Islam dapat menciptakan peradaban yang menjadi teladan bagi semua. Fondasi spiritual, intelektual, dan sosial, umat Islam berada di posisi untuk memimpin dunia dengan nilai-nilai Islam. Kepemimpinan ini bukanlah dominasi politik atau ekonomi semata, melainkan kepemimpinan yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi semua. Dengan menjadikan prinsip rahmatan lil alamin sebagai pedoman utama, umat Islam dapat mengarahkan peradaban dunia menuju harmoni dan kemajuan bersama. Yang bagian pertama, kepemimpinan global berbasis Islam. Pertama, menegakkan prinsip keadilan. Islam menekankan keadilan sebagai pilar utama kepemimpinan. Firman Allah, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Quran Surat An-Nahl 90. Kepemimpinan Islam mengedepankan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi terhadap suku, agama, atau bangsa. Berikutnya, pemimpin sebagai pelayan umat. Rasulullah mencontohkan bahwa pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Kepemimpinan Islam mengutamakan kepentingan umat daripada ambisi pribadi atau kelompok, yang kemudian syura sebagai mekanisme utama. Musyawarah, syura, menjadi prinsip penting dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun global. Dengan syura,
Umat dapat menghindari keputusan yang otoriter dan memastikan suara semua pihak didengar. Mungkin selanjutnya, mewujudkan perdamaian dunia. Pertama, diplomasi Islam. Islam mengajarkan untuk mendahulukan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Umat Islam harus menjadi pelopor dalam mediasi konflik antar bangsa dengan pendekatan yang adil dan penuh kasih. Berikutnya, menyatukan umat manusia. Islam menghapuskan sekat-sekat yang membedakan manusia berdasarkan ras, warna kulit, atau status sosial. Firman Allah, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Quran Surat Al-Hujurat 13. Kemudian, menghormati keragaman. Kepemimpinan Islam menghormati keberagaman budaya dan agama, serta bekerja untuk menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Bagian ketiga, inovasi dan teknologi untuk kemaslahatan dunia. Pertama, teknologi berbasis etika. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan teknologi yang membawa manfaat tanpa melanggar nilai-nilai moral. Teknologi modern seperti kecerdasan buatan, AI, dan blockchain dapat dimanfaatkan untuk menciptakan transparansi dan efisiensi dalam pemerintahan dan ekonomi. Berikutnya, energi terbarukan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Umat Islam dapat menjadi pemimpin dalam inovasi energi bersih dan terbarukan. Kemudian, teknologi kesehatan. Dengan pendekatan berbasis Islam, penelitian kesehatan dapat diarahkan untuk menciptakan solusi yang adil dan merata bagi semua masyarakat. Bagian berikutnya, ekonomi global yang berkeadilan. Pertama, sistem keuangan syariah. Sistem keuangan Islam yang bebas riba menawarkan solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi global. Wakaf dan zakat dapat menjadi alat redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Berikutnya, perdagangan antar negara Muslim. Umat Islam dapat membangun jaringan perdagangan global yang adil dengan memperkuat kerja sama ekonomi antar negara Muslim. Pasar halal global dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Kemudian, pemberdayaan ekonomi rakyat. Sistem ekonomi Islam memberikan perhatian besar pada pemberdayaan masyarakat kecil dan menengah untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Bagian berikutnya, pendidikan sebagai kunci perubahan. Pertama, pendidikan universal. Pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu dunia menjadi prioritas utama untuk menciptakan generasi pemimpin yang kompeten dan berakhlak mulia. Akses pendidikan gratis dan berkualitas harus menjadi hak semua anak, tanpa diskriminasi. Kemudian, membangun universitas kelas dunia. Negara-negara Muslim perlu membangun universitas yang menjadi pusat inovasi dan penelitian di tingkat global. Menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam dengan menjadikan universitas sebagai tempat dialog antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Berikutnya, teknologi dalam pendidikan. Memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses di seluruh pelosok dunia. Bagian berikutnya, tantangan dalam memimpin dunia. Pertama, Islamofobia dan ketidakpercayaan. Islamofobia di beberapa negara menjadi tantangan dalam mempromosikan nilai-nilai Islam. Solusi: meningkatkan diplomasi budaya dan menyebarkan narasi positif tentang Islam melalui media dan pendidikan. Berikutnya, perpecahan di dunia Islam. Perselisihan di antara negara-negara Muslim dapat menghambat kemajuan bersama. Solusi: memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah. Kemudian, pengaruh sistem kapitalisme dan sekularisme. Sistem kapitalisme dan sekularisme yang dominan saat ini sering bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Solusi: menawarkan sistem alternatif yang adil, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai spiritual. Yang selanjutnya, masa depan dunia di bawah kepemimpinan Islam. Pertama, harmoni global. Kepemimpinan Islam dapat menciptakan dunia yang damai, di mana semua bangsa hidup berdampingan dengan penuh harmoni. Selanjutnya, kemajuan berbasis nilai. Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman, umat manusia dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan bermartabat. Kemudian, kebangkitan spiritualitas global. Islam dapat menginspirasi dunia untuk kembali kepada nilai-nilai spiritual sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Memimpin dunia dengan nilai-nilai Islam adalah tanggung jawab besar yang membutuhkan kerja keras, persatuan, dan komitmen. Dengan menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, umat Islam dapat menciptakan peradaban yang adil, sejahtera, dan penuh kedamaian. Peradaban ini tidak hanya membawa manfaat bagi umat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi seluruh umat manusia. Mari kita simak kembali kelanjutan pemaparan gajiannya berikut ini. Umat Islam telah mencapai titik di mana peradaban yang mereka bangun menjadi cahaya yang menerangi dunia. Cahaya ini bukan hanya berupa kemajuan teknologi atau ekonomi, melainkan sebuah harmoni antara spiritualitas, ilmu pengetahuan, dan keadilan sosial. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, peradaban ini tidak hanya menciptakan kesejahteraan bagi umat Muslim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Islam sebagai sumber inspirasi dunia. Pertama, nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Islam menegaskan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kasih sayang, dan persamaan. Firman Allah, "Dan kami tidak mengutusmu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbi berikutnya. Inspirasi dalam ilmu pengetahuan. Peradaban Islam modern memadukan spiritualitas dengan sains, menjadikan kemajuan teknologi tidak hanya berfokus pada hasil material, tetapi juga keseimbangan moral. Model ini menginspirasi bangsa lain untuk mengejar kemajuan dengan tetap menjaga nilai-nilai etika. Kemudian keadilan dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan Islam yang berbasis syura, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi model bagi demokrasi modern yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Bagian berikutnya. Peran umat Islam di dunia global. Pertama, pemimpin dalam diplomasi internasional. Umat Islam menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik global, menggunakan pendekatan damai dan adil. Mereka juga memimpin upaya global dalam mengatasi isu-isu besar seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial. Berikutnya, kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menjadikan penemuan-penemuan baru sebagai kontribusi untuk kebaikan umat manusia, umat Islam memimpin inovasi di bidang energi terbarukan, teknologi kesehatan, dan kecerdasan buatan. Contoh, pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis prinsip keberlanjutan Islam. Kemudian, jembatan antar budaya dan agama. Umat Islam berperan aktif dalam menciptakan dialog antaragama untuk meningkatkan pemahaman dan kerja sama global. Dengan prinsip rahmatan lil alamin, umat Islam menghapus stereotip negatif dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama perdamaian. Bagai selanjutnya, transformasi sosial di bawah peradaban Islam. Pertama, masyarakat berbasis kesejahteraan. Peradaban Islam menciptakan masyarakat yang bebas dari kemiskinan,
dengan sistem zakat dan wakaf yang terintegrasi secara global. Kesetaraan sosial menjadi prioritas, di mana semua orang mendapatkan hak yang sama atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Berikutnya, menghidupkan akhlak mulia. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan kasih sayang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan masyarakat yang beradab dan bermoral tinggi. Kemudian, pendidikan sebagai pondasi. Sistem pendidikan berbasis Islam melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh dalam iman dan akhlak. Generasi ini menjadi pemimpin masa depan yang mampu menghadapi tantangan global dengan bijaksana. Bagian selanjutnya, keunggulan ekonomi berbasis Islam. Pertama, sistem keuangan yang transparan. Sistem keuangan syariah yang bebas riba menjadi model bagi dunia dalam menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Berikutnya, ekosistem wakaf global. Wakaf digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini menciptakan ekonomi berbasis solidaritas yang mengurangi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Kemudian perdagangan global yang beretika. Umat Islam membangun jaringan perdagangan global yang adil, di mana produk-produk halal menjadi standar etika dalam perdagangan internasional. Bagian selanjutnya, kepemimpinan dalam pelestarian lingkungan. Pertama, prinsip Islam dalam menjaga alam. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Firman Allah, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran Surat Al-A'raf 56. Berikutnya, teknologi hijau. Umat Islam memimpin pengembangan teknologi hijau seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan. Kemudian, kota Islam modern. Kota-kota Islam modern dirancang dengan prinsip keberlanjutan, menggabungkan arsitektur tradisional dengan teknologi pintar untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan ramah lingkungan. Yang kemudian, tantangan di masa depan. Pertama, menjaga persatuan umat Islam. Meskipun telah mencapai banyak kemajuan, perpecahan di kalangan umat Islam tetap menjadi ancaman serius. Solusi, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Berikutnya, melawan pengaruh materialisme. Dunia modern seringkali tergoda oleh materialisme yang merusak nilai-nilai spiritual. Solusi, menanamkan kembali nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kemudian, mempertahankan identitas Islam. Dalam era globalisasi, umat Islam harus tetap menjaga identitasnya tanpa terjebak dalam homogenisasi budaya global. Sebagai berikutnya, menuju baldatun taibatun warabun ghafur. Pertama, sebuah peradaban yang universal. Peradaban Islam yang dibangun dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan ilmu pengetahuan menjadi model baik berikut nih. Berikutnya, menginspirasi generasi masa depan. Generasi muda Muslim dididik untuk menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif bagi dunia, sambil tetap teguh pada prinsip Islam. Kemudian, cahaya Islam untuk seluruh dunia. Dengan prinsip rahmatan lil alamin, Islam menjadi cahaya yang membimbing dunia menuju kesejahteraan, kedamaian, dan keberkahan. Peradaban Islam sebagai cahaya dunia adalah visi yang memerlukan komitmen dan kerja keras seluruh umat Muslim.
Dengan memadukan spiritualitas, ilmu pengetahuan, dan keadilan, umat Islam dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. Cahaya ini bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia, sebagai bukti bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.